Kebetulan juga Mas Kiai Maftuh itu selain cerdas juga punya talenta. Mas Kiai Maftuh itu yang dilihat oleh ayah saya, dia itu tulisan khatnya itu bagus. Akhirnya tidak betah di rumah, akhirnya punya gagasan kepengen mondok, tapi mondok yang tidak usah beli kitab yang mahal-mahal, kitab yang murah, tapi satu kitab bisa untuk seumur hidup. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Jangan sampai melanggar aturan sekecil apapun santri itu berada, baik itu di komplek pesantren atau di kelas madrasah atau di masyarakat. Jangan pernah melanggar aturan sekecil apapun yang dikasih. Karena kalau melanggar aturan sekecil apapun itu mengkhawatirkan sekali, akan mengurangi keberkahan dan kemanfaatan ilmu itu sendiri. Ora usah tidak tampil. Sesuk iki umur kemrame, sesuk iki umur kemakmur. كم مقالته دلت على حبه. Yang ingin kami tanyakan Yai, berarti keterikatan kekeluargaan memang dari buyut ya, dari buyut. Kemudian ketika beliau pertama kali mengenyam pendidikan di Andor Ngurukem di sini besertaan dengan barengi Romo Yai Nawawi ketika pertama kali diminta oleh masyarakat, bagaimana terkait pengawasan beliau dan kemudian pribadi beliau dalam mengenyam pendidikan keilmuan selama di Andor Ngurukem. Saya bersaksi, saya melihat sendiri betapa luar biasanya Mas Kiai Maftuh bin Bastul Biri di dalam ketekunan mengaji Al-Quran, dan betapa cerdasnya Mas Kiai Maftuh bin Bastul Biri. Sangat cerdas gitu, dan beliau itu hampir tidak pernah ada luang waktu tanpa dermimil mengulang-ulang apa yang telah dihafalkan. Saya menyaksikan sendiri, bahkan saya yang paling putra Mbah Nawawi yang paling lengket dengan Mas Kiai Maftuh, dan saya bisa dikatakan menjadi ajudannya Mas Kiai Maftuh. Selalu sering nunggui di sela-sela waktu saya nganggur dan sebagainya gitu. Karena kalau saya di rumah disuruh ngomong, disuruh ngopo-ngopo, saya mending pergi mendampingi Mas Maftuh itu kan itu. Yang ngelinting ke rokok, kan Mas Maftuh itu rokoknya banter sekali, semenjak muda itu rokoknya banter sekali. Linting saya yang tukang ngelinting rokok itu, saya itu. Betul, Mas Maftuh itu luar biasa ketekunannya gitu dan kecerdasannya. Bahkan kebetulan juga Mas Kiai Maftuh itu selain cerdas juga punya talenta. Mas Kiai Maftuh itu yang dilihat oleh ayah saya, dia itu tulisan khatnya itu bagus. Tulisan khatnya bagus. Iya, semenjak muda itu sudah kelihatan bakat khatnya. Maka Mbah Nawawi mengajari betul, membimbing khatnya Mas Kiai Maftuh bin Bastul Biri itu diajari, dibimbing juga oleh ayah saya, sehingga betul bisa sempurna khatnya Mas Kiai Maftuh bin Bastul Biri seperti itu. Hampir sulit kiai yang kok khatnya bagus itu hampir sulit. Untuk ditemui sulit. Tapi Mas Kiai Maftuh seperti itu. Kemudian sekali lagi ini yang satu saya perlu diketahui oleh masyarakat, betapa Mas Kiai Maftuh bin Bastul Biri itu juga di dalam cintanya kepada ilmu Al-Quran itu luar biasa. Saya mondok insya Allah di sarang juga di dalam mengaji tafsir, bahkan qiraah sab'ah itu beliau waktu mondok belum sempat mengaji qiraah sab'ah dengan Mbah Arwani, kemudian mondok kitab di Lirboyo setelah dari sarang dan sebagainya, kemudian diambil menantu oleh Mbah Marzuki di Lirboyo karena Mas Maftuh selain ganteng orangnya anteng dan sebagainya, dan ahlul Quran itu kan akhirnya diambil menantu. Setelah mengambil menantu tentu juga seiring perjalanannya juga beranak pinak, kemudian juga mendirikan majelis Al-Quran. Nah, itu di Pondok Lirboyo yang terkenal dengan jet tempurnya itu. Nah, itu sudah berkeluarga, sudah mempunyai santri, dia sadar bahwa saya kok sab'ahnya belum terpegang. Maka Mas Kiai Maftuh itu berapa tahun ya, setiap Kamis sore itu
ba'da zuhur berangkat dari Lirboyo menuju Kampung Rukem di sini itu sampai Jumat sore itu ngaji qiraah sabah dengan Mbah Nawawi. Sampai hatam qiraah sabah. Disupiri sendiri itu pakai hijet, mobil hijet waktu itu disupiri sendiri. Dan posisi sudah berkeluarga ya? Sudah beranak pinak itu, sudah beranak pinak. Anaknya sudah mungkin ya sekitar 3 ya, sudah 3. Labib sudah besar, si Umam sudah besar kok, sudah SD sudah lebih sudah tamat SD saya kira itu masih merasa ada yang kurang, maka ngaji qiraah sabah dengan Mbah Nawawi rutin setiap Kamis ba'da zuhur berangkat dari Lirboyo ke Ngrukem ini. Nanti Jumat sore, nanti baru ba'dal maghrib pulang kembali ke Lirboyo. Dan waktu itu malam Jumat sampai Jumat sore, Bapak tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, hanya ngajar Mas Kiai Maftuh. Ini tambahan. Betapa luar biasa, persis kayak gurunya Mbah Nawawi di dalam haus tentang ilmu luar biasa seperti macam itu. Berarti memang ini mungkin salah satu hal yang banyak dari masyarakat luar niku tidak punya, bahwa ketika sudah berkeluarga semangat mencari ilmunya menurun. Seolah-olah sudah selesai di dalam menuntut ilmu. Niku mencontoh dari para ulama-ulama kita terdahulu, sampun berkeluarga pun tetap semangat ngaos. Kalau itu adalah dari cerita kemempengan dan kerajinan dari Romo Yai Maftuh ini yang badhe kula tanglet-taken. Bagaimana kira-kira gurunya ya ini? Masya Allah, Masya Allah. Aziz ini dalam ketika wekdal ngaos niku pripun? Ya, terima kasih. Memang betul-betul Mas Kiai Maftuh itu memang nyontoh betul dengan ayah saya sebagai gurunya di dalam semangat mencari ilmu meskipun berkeluarga. Jadi begini, Mbah Kiai Nawawi itu semenjak mondok itu memang tidak bisa mendapat sangu yang cukup dari orang tuanya, bahkan juga sering kalau dibantu oleh abahnya Mas Kiai Maftuh, Mbah Bastul Biri. Mbah Kiai Nawawi itu mondok di pondok, beberapa pondok itu sambil bekerja. Iya, sambil bekerja di Banyuwangi sampai beberapa tahun, sampai itu juga sambil bekerja. Di pondoknya yang terkenal itu di pondoknya Mbah Kiai Abbas Togung Banyuwangi, itu yang terkenal waliullah dan usianya panjang sampai 130 sekian tahun Mbah Abbas, yang aslinya putra Mataram dari Kulon Progo, dari Nanggulan Kulon Progo, Wates ini Mbah Abbas itu, tapi kiai terkenal sangat itu. Setelah mondok di sana, kemudian beberapa tahun tidak pulang Mbah Nawawi itu, kemudian pulang ke Kutoarjo ingin nengok orang tuanya, kangen, tapi mau ke pondok lagi pas ada geger. Entah itu geger 10 November apa geger Jogja kembali, saya kurang ingat ya. Tapi pas geger sehingga tidak bisa kembali lagi, tidak ada perjalanan ke sana, tidak ada kendaraan sehingga terpaksa tidak bisa kembali ke pondok. Namun semangat untuk mencari ilmu menggebu-gebu terus, tidak betah kalau di rumah itu nggak betah. Akhirnya dia Mbah Nawawi itu punya gagasan, wah aku nek mondok maneh, nek pindah pondok, aku nek tuku kitab ora kuat tuku kitab. Jadi Mbah Nawawi itu kalau sangu dari orang tuanya itu dikumpulkan hanya untuk membeli kitab, bukan untuk dimakan. Makannya itu kerja itu. Iya, Mbah Nawawi. Jadi kitabnya itu banyak itu dari mengumpulkan sangu dari tiap bulan, sangu yang ya tidak member lah, dikumpulkan, ditabung untuk membeli kitab-kitab Mbah Nawawi itu. Berpikir setelah pulang tidak bisa kembali lagi di pondoknya yang notabene kitabnya semua tertinggal di pondok. Akhirnya tidak betah di rumah, akhirnya punya gagasan kepengin mondok, tapi mondok yang tidak usah beli kitab yang mahal-mahal, kitab yang murah, tapi satu kitab bisa untuk seumur hidup. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Kemudian Mbah Nawawi mondok di Krapyak. Mondok di Krapyak juga begitu, Mbah Nawawi tidak tercukupi. Kadang-kadang ya itu kalau di Krapyak itulah bisa sering dibantu oleh Mbah Bastul Biri, Mbah Kiai Bastul Biri itu kalau di Krapyak karena sering bisa koneksi, bisa ketemu. Tapi kalau waktu di Banyuwangi ya jarang, mesel kan juga sulit waktu itu kan gitu. Di Krapyak itu Mbah Nawawi itu memposisikan diri juga menjadi kecerdasannya itu
karena tidak punya sangu yang cukup, dia kecerdasannya muncul. Dia mengumpulkan santri-santri Al-Munawir Kerabai yang dari Purworejo, satu kabupaten itu dikumpulkan. Diminta oleh Bapak, sekarang kamu ngaji saja, nggak usah mikir apa-apa, nanti saya yang ngeliwet, saya tak buruh ngeliwet, kan gitu. Jangan sendiri-sendiri ngeliwetnya, jadi satu saya yang tukang ngeliwet, biar saya bisa ikut makan. Mbah Nawawi seperti itu. Jadi karena keterbatasan dari biaya, iya. Tapi semangat untuk mencari. Semangat ngawasin mboten. Iya. Ya karena beliau juga menyadari kalau di rumah paling mingkongkon angon wedhus. Mbah Nawawi cerdas untuk menghindari itu, dia daripada kon angon wedhus mendingan mondok kan gitu. Alhamdulillah jadi pegawai Mbah Nawawi di pondok itu ya selain menjadi buruh ngliweti santri-santri Kabupaten Purworejo, kemudian rutin Mbah Nawawi itu selalu khidmah ke pondok, itu selalu nimba ngangsu kamar mandi jedingnya Masjid Al-Munawir. Mbah Nawawi itu rutin situ melihat itu selalu nimba itu jariahnya Mbah Nawawi itu, hariannya seperti itu Mbah Nawawi. Selain ngaji, ya nimba itu, ngisi kolam masjid Munawir itu Mbah Nawawi. Kadang-kadang suruh menjadi Mbah Abdul Qadir kiainya, gurunya kadang-kadang gitu. Ya kerjaannya cuma itu aja. Wakila 15 bulan hatam, wakila 17 hatam. Setelah hatam, mengaji Al-Qur'annya bil hifdzi, kemudian beliau masih ingin berburu ilmu lagi yang lebih tinggi soal Al-Quran, kepengen mengaji qiraah sab'ah kepada Mbah Arwani. Setiap pamitan kepada gurunya Mbah Kiai Raden Abdul Qadir Munawir selalu ditolak, pamitan ditolak, namun tetap ngotot. Mbah Nawawi itu ngotot pamitan sehingga kiainya kewalahan. Ya, sampai kewalahan ya. Ya sudah, kalau sudah tekad bulat kamu ingin ngaji qiraah sab'ah dengan Mbah Mas Arwani gitu, bahasanya Mas Arwani, ya sudah, saya ridho, ikhlas. Tapi satu persyaratan harus kamu lakukan. Tidak boleh tidak. Apa itu Kiai? Kamu saya nikahkan dulu dengan adik saya yang namanya Walidah Munawir. Gitu. Ya, sampai geragapan Mbah Nawawi itu ya tentu tidak bisa mengelak, ya saman wa ta'atan. Tapi ada satu benak yang menjadi pemikiran Mbah Nawawi itu, nanti setelah nikah 1 bulan 2 bulan akan saya tinggal mondok gitu. Namun apa yang menjadi cita-citanya tidak terlaksana karena kebetulan kok dilalah istrinya hamil. Dalam 2 bulan itu sudah tanda-tanda hamil, sehingga tidak tega meninggalkan, apalagi mertuanya rondo, janda mertuanya. Ya, kon ngopeni anak hamil 6 kan ribet ya, akhirnya ya juga tidak diizinkan oleh mertuanya, akhirnya tertunda. Mbah Nawawi di dalam ingin mondok qiraah sab'ah dengan Mbah Arwani tertunda sampai anak pertama lahir umur 3 bulan ditinggal mondok. Kakak saya Mas Asim umur 3 bulan kemudian ditinggal mondok, tetap berburunya menggebu-gebunya kepingin memburu ilmu qiraah sab'ah Qur'aniyah itu luar biasa Mbah Nawawi. Ngantos punya putra, semangatnya tidak padam, dan akhirnya niku menular ke muridnya. Mas Kiai Maftuh itu seperti itu. Dan Mas Kiai Maftuh tahu persis sejarah Mbah Nawawi itu, tahu persis. Karena Mbah Nawawi itu dengan Mas Maftuh itu anak emasnya, anak saya itu di nomor sekian kan. Malahan ya gitu. Iya. Kalau boleh marry, saya marry. Betul itu. Nah itu Mbah Nawawi akhirnya betul-betul mohon izin kepada mertua dan istrinya, terpaksa meninggalkan kerapiak mondok di Kudus. Mbah Nawawi juga mondok di Kudus juga tidak nyangu sambil bekerja. Iya, pertama begitu mondok karena sudah terkenal bahwa Kudus itu pusat yang terkenal itu jamu rempah-rempah di Kudus. Mbah Nawawi itu ikut juragan jamu rempah-rempah di pasar.
Setiap pagi jam 5:30 setelah ngaji, itu kemudian ke pasar, berhubung santri oleh juragannya itu boleh pulang jam 8:30, jam 9 boleh pulang ke pondok. Terus rutin sampai mungkin 1 bulan atau 2 bulan, timbul gagasan ide baru lagi, yaitu untuk melampiaskan akan kehausan ilmu, dia lampiaskan lagi. Setiap pulang dari pasar itu tidak langsung pulang ke pondok, namun mampir dulu di toko kitab dan percetakan Menara Kudus. Untuk apa? Untuk mutolaah, minta izin kepada pemilik toko untuk kepingin mutolaah berbagai kitab yang tidak beli. Itu loh kan. Ya gitu. Iya, itu. Masya Allah itu. Semangatnya luar biasa. Luar biasa seperti itu. Nah, kemudian beberapa bulan menjadi pelayan di pasar, kemudian timbul gagasan ide lagi, Mbah Nawawi buka cetakan-cetakan Menara Kudus, kitab-kitab kecil yang di khat itu, ya, seperti tuntunan Amam, tuntunan Mudin, kitab kecil itu buka-buka, Mbah Nawawi langsung timbul kecerdasannya lagi. Ini dengan tulisan saya jauh lebih baik, tulisan saya aja payu di percetakan Menara Kudus. Jajal saya tak melamar jadi khotatnya Menara Kudus, agar saya tidak usah susah-susah tiap pagi ke pasar. Nanti kalau ada naskah bisa kita garap sambil ngaji sambil deres di pondok. Kecerdasan Mbah Nawawi seperti itu. Alhamdulillah diterima oleh percetakan Menara Kudus menjadi khotatnya Menara Kudus. Alhamdulillah dapat honor lumayan lebih besar daripada jadi pelayan di pasar. Sehingga bisa mengirimi istri dan anaknya di rumah. Itu Mbah Nawawi. Sampai bisa mengirimi anak istrinya ya? Iya, alhamdulillah. Suatu saat ayah saya itu dapat naskah juga kitab Pegon Jawan, itu karya Mbah Bisri Mustafa. Saya lupa judul kitabnya, saya lupa. Kemudian disuruh nulis ayah saya. Setelah selesai ditulis itu ya kita pegon ya semacam tuntunan awam dan sebagainya, wadifah apa gitu. Seperti itu gitu. Kemudian setelah selesai ditulis itu disetorkan oleh Mbah Kaji Zainuri, pemilik Menara Kudus itu, disetorkan kepada Mbah Bisri untuk dikoreksi apa ada yang salah, apa ada yang kurang. Tapi begitu melihat tulisan Bapak buka gitu, terperanjat Mbah Bisri Mustafa. Loh, tulisannya apik banget, tulisannya bagus sekali. Tulisan siapa nih Mas Zainuri? Ini tulisan santrinya Mbah Rohani, namanya Mas Nawawi. Gitu. Kok saya dengar ini menantunya Mbah Munawir Krapya. Mbah Bisri Mustafa girap-girap, wah gini, ngomong, saya punya naskah tafsir Al-Ibris, saya belum mantep siapa yang akan menulis. Wes ini ben ditulis Mas Nawawi baik. Sekalian apa meneh manuntune Mbah Munawir ben oleh berkah Mbah Munawir. Maka Mbah Nawawi didaulat untuk menulis tafsir Al-Ibris. Itu dimulai di Pondok Kudus di Jambu. Sekitar tahun 654 saya kira dimulai saya kira. Inilah seperti itu perjalanannya Mbah Nawawi itu. Luar biasa. Di dalam menuntut ilmu, haus tentang ilmu seperti itu Mbah Nawawi itu. Ini mungkin menjadi semangat damel rencang-rencang betul griya ya, bahwa keterbatasan ekonomi itu bukan menjadi sebuah halangan. Iya. Bagaimana kita mencontoh ulama-ulama kita, guru-guru kita, kados Romo. Kalau semangatnya ingin punya ilmu, semangatnya ingin memburu ilmu itu, apapun rintangannya, apapun halangannya itu seolah-olah tidak ada dampak, tidak ada efek apa-apa, tetap gitu. Justru malah orang-orang yang seperti itu berkahnya luar biasa. Itu sangat berkahnya luar biasa. Iya, ada masakohnya. Karena setiap perjuangan dinilai bukan dari gampangnya dapatnya, itu bukan. Tapi prosesnya semakin sulit, semakin ada pengorbanan, maka pahala dan berkahnya itu semakin besar. Gitu. Jadi bukan inti dapatnya ilmu, tapi bagaimana cara meraihnya. Apakah dengan pengorbanan, apakah dengan itu intinya di situ. Jadi keberkahan ilmu dan pahalanya di situ yang luar biasa. Tidak hanya pandai, tapi juga berkahnya dan pahalanya luar biasa. Oke, matur suwun Yai. Matur suwun penjelasan Ibu. Terakhir kami dari BPLB Lirboyo
nyuwun dawuh nasihat kepada kami para santri dan para alumni agar selalu bisa meneladani guru-guru kita, Romo Yai Maftuh Bastul Birri, Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, khususnya dalam semangat mencari ilmu yang mungkin saat ini jarang. Iku kula nyuwun nasihatipun. Monggo Yai. Ya tentu setelah saya paparkan dari dua tokoh ini, guru dan murid, sebetulnya semua pendengar, semua masyarakat yang bisa mengikuti tayangan ini, saya kira sudah tentunya harus sadar dan harus bisa mentauladani dan bisa mempraktekkan sekuat tenaga meskipun tidak sempurna seperti dua tokoh ini. Saya kira ini yang paling penting gitu. Dan menurut saya karena sebetulnya mencari ilmu itu kan kita tidak menuntut tingginya ilmu, tapi manfaatnya ilmu itu kan yang paling penting. Sehingga manfaat dan keberkahan ilmu itu tidak diukur dari menumpuknya ilmu yang sundul langit, tapi bagaimana caranya, ikhtiarnya, sesuai aturan ikhtiarnya atau tidak. Gitu. Kemudian niatnya bagus atau tidak kan itu. Gitu. Kemudian yang terakhir rojaknya kepada Allah. Gitu. Seharusnya para santri, para penuntut ilmu harus memenuhi syarat itu tadi, gitu. Ikhtiarnya yang benar, gitu. Ikhlas dan niatnya yang benar, kemudian rojaknya yang benar. Yang terakhir, agar tidak terkurangi kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu itu harus hati-hati betul. Jangan sampai melanggar aturan sekecil apapun santri itu berada, baik itu di komplek pesantren atau di kelas madrasah atau di masyarakat. Jangan pernah melanggar aturan sekecil apapun yang disengaja gitu. Karena kalau melanggar aturan sekecil apapun itu mengkhawatirkan sekali akan mengurangi keberkahan dan kemanfaatan ilmu itu sendiri gitu. Yang terakhir, santri harus selalu menanamkan di dalam hati disertai niat yang benar itu tadi, itu rojak kepada Allah. Ya Allah, saya mencari ilmu, melaksanakan kewajiban saya agar saya bisa tahu hak saya kepada Allah Tuhannya, tahu hak saya kepada orang tua dan guru-gurunya, tahu hak saya kepada lingkungannya, masyarakatnya dan sebagainya. Satu, mudah-mudahan ilmu saya nanti ya Allah jadikanlah sebagai alat saya sebagai khidmah kepada agama panjenengan dan umat atau masyarakat. Itu rojak yang harus selalu tertanam. Jadi semua potensi apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini bukan untuk kita sendiri, gitu. Bukan untuk kita sendiri. Hakikatnya apapun potensi baik ilmu atau keterampilan dan sebagainya itu hakikatnya itu hanya sebagai alat khidmah, gitu, kepada agama Allah dan umat atau masyarakat. Analogi gampang saja, analogi yang paling gampang. Kalau kita memburu ilmu yang paling gampang, yang murah, ngelmune nyukur. Kalau ngelmune nyukur itu hanya untuk diri sendiri, sudah pinter, ngelmune nyukur pinter, kemudian ngelmu itu hanya untuk diri sendiri kan gunanya hanya kalau 3 bulan, 4 bulan sekali kalau pas gondrong. Kalau untuk diri sendiri loh ilmu itu. Untuk nyukur diri sendiri ya bisa, itu pun tidak bisa sempurna. Kalau ilmu itu untuk diri sendiri kan nggak bisa sempurna. Berada tentu. Kan itu. Apalagi mengharap berkah, nggak akan berkah. Kalau ilmu itu untuk sendiri tidak mungkin berkah. Apalagi analogi yang lebih sulit, ilmu kedokteran yang sulit, yang mahal. Kalau itu nanti ilmunya hanya untuk diri sendiri, ya paling-paling digunakan ilmunya itu kalau kita pas ngeluh, pas flu, pas demam, ya, nggak ada berkahnya sama sekali. Maka ilmu apapun ya diniati untuk khidmah agar bisa sempurna, manfaat dan berkahi. Saya kira ini Mbah Nawawi itu seperti itu. Mbah Nawawi betapa ikhlasnya di dalam berjuang, dan pedomannya Mbah Nawawi itu tantangannya sebesar apapun, nah dada gitu. Karena saya yakin semakin saya sulit, semakin saya banyak pengorbanannya, pundi-pundi pahala saya semakin tinggi. Nah, itu Mbah Nawawi. Betul tanpa
rintangan kayak apa, rintangan nyawa terancam pun pernah Mbah Nawawi itu mau ada pengajian rutinan di tengah sawah, di tengah tebon-tebon itu pernah dibegal, bukan dimiliki hartanya tapi nyawanya. Tapi alhamdulillah selamat juga, mohon kepada Allah selamat gitu. Alhamdulillah. Itu Mbah Nawawi semacam itu. Nah, inilah saya kira yang bisa saya sampaikan. Nah, terus ini yang paling penting, betapa tahan ujinya Mbah Nawawi di dalam keadaan yang paling sulit pun. Mbah Nawawi itu tidak pernah mengeluh, selalu gembira, selalu senyum. Contoh, Mbah Nawawi itu berjuang di kampung Ngrukem ini mulai tahun 64, memilih hak milik rumah itu sekitar tahun 74. Itu pun ada sebabnya. Punya rumah ini dihibahkan kepada Mbah Nawawi ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Mbah Nawawi itu kan punya wadifah, punya dawuh dari Mbah Mat Watu Congol dan kakak ipar beliau Mbah Abdullah Afandi. Setelah pulang dari pondok mukim di Kuta Arja itu, Mbah Nawawi itu diminta oleh masyarakat Magelang itu ngimami setiap Ramadan di Masjid Agung Magelang. Mbah Nawawi itu jumlah keseluruhannya 36 Ramadan. Jadi mondok setiap Ramadan, Mbah Nawawi mondok di Magelang. Itu. Nah, itu setelah Bapak mukim di sini sekitar tahun sampai 74 itu ada jamaah Mbah Nawawi yang sadar dan mengetahui persis keadaan Mbah Nawawi. Mbah Nawawi itu yang melarat, tidak mungkin bisa beli tanah, tidak mungkin apalagi buat rumah, beli tanah sekaligus buat rumah, tidak mungkin. Mbah Nawawi itu melarat gitu. Itu. Nah, ada jamaah Magelang itu menawarkan tanah di dekat ya sekitar 2 kilo dari Masjid Agung Magelang itu, di pinggir sungai gitu. Dihibahi tanah hampir setengah hektar. Tentu saja waktu itu Mbah Nawawi sangat senang sekali karena di sini hampir 10 tahun itu tidak punya status apa-apa, sedangkan santri sudah mulai banyak. Gitu. Ada yang nawari tanah itu seperti itu, diterima oleh Mbah Nawawi dan kemudian sudah pamitan dengan majelis-majelis yang dibina oleh Mbah Nawawi, ingin boyong ke Magelang gitu, dan sudah mulai membangun calon kamar santri dan calon rumah keluarga Mbah Nawawi. Bangunannya bukan bangunan bata seperti ini, enggak, karena di pinggir kali, di tikungan, dan itu kalau musim hujan itu pasti banjir sampai dengkul, sampai pantat, sehingga tidak mungkin kalau rumah biasa, harus rumah angkring gitu. Berjalan beberapa, mungkin belum ada sampai 2 bulan, ternyata di situ pekerja relawan-relawan yang membangun itu selalu diganggu oleh preman. Baik preman yang berwujud manusia maupun preman yang syaitan. Iya, tiap sore, tiap malam itu diganggu oleh preman. Mungkin ya mantan-mantan Boromo curahnya PKI itu kan tahu bahwa itu akan bangun pondok kan gitu. Sehingga pekerja-pekerja itu tidak kerasan, tidak betah di situ, kerja di situ, mulai pamitan sudah mau pulang kan gitu. Karena tiap sore menjelang maghrib itu gendruwo anak pinaknya banyak, tidak hanya 1-2 itu. Mesti nekani ngejak gojek karo wong-wong niku, tukang-tukangnya beliau niku. Kadang-kadang melu maem kan disi maem. Nasi yang baru diicipi gitu, dicipi oleh gerudo gitu, itu sudah busuk, nggak bisa dimakan. Tapi ada satu yang ajaib itu, ya santri gawan dari termasuk awal, namanya Mas Kur Tamyiz, itu anak dari Hajen Pati, tetangganya Mbah Abdullah Salam yang sudah terkenal wali waktu itu, pamannya Mbah Sahal Mahfud. Sudah gelisah semua, relawan itu sudah gelisah semua. Kemudian beliau berinisiatif minta doa kepada Abdullah Salam dan mengabarkan, karena Mbah Abdullah Salam dengan Mbah Nawawi itu sama-sama juga gurunya, muridnya Mbah Arwani kan gitu, sudah akrab Mbah Nawawi dengan Mbah Abdullah Salam. Minta doa, mengabarkan Pak Nawawi mau pindah di Magelang karena di tanah di Magelang dan sudah membangun, tapi diganggu oleh ini. Mohon doanya mudah-mudahan tidak diganggu lagi dan mudah-mudahan tempat itu tempat yang barokah. Begitu matur demikian, Mbah Abdullah Salam tidak menjawab satu kata pun, hanya guyu ngakak, ketawa ngakak sampai keluar air matanya saking kemekelnya gunung itu.
Setelah selesai agak lama, mungkin hampir sekitar 5 menit, guyu ngakak gitu sambil geberat-geberat napui paha. Guyu gitu. Setelah selesai, Mas Nawawi arep pindah nama Magelang. Heeh, gitu. Nggih. Ora usah pindah nama Magelang. Sesuk ki ngrukem rame, sesuk ki ngrukem makmur. Namung ngoten niku, Alhamdulillah. Tuh, bayangkan. Yang matur kan dadi gelagapan. Oh, pokok ini kok. Padahal Pak Nawawi tidak punya apa-apa di sana. Di rumah tidak punya, mau bikin rumah di sini tidak punya, tidak mungkin. Santri sudah makin banyak kok. Sesuk ki ngurkem rame, ketemu nawar kok ngendi kan gitu. Tapi itu dimpet terus oleh Mas Guru itu. Tapi setelah kembali cashback sebentar itu semenjak Bapak mulai pamitan dengan majelis majelis binaan itu pamitan mau pindah ke Magelang, Mbah Haji Anwar inilah yang pendamping Bapak yang sering mencukupi kebutuhan Bapak, kebutuhan keluarganya Bapak itu Mbah Haji Anwar yang jadi menantunya konglomerat itu, Mbah Haji Anwar. Setiap malam itu tidak bisa tidur, hanya menangis terus. Mbah Haji Anwar itu piye nasibnya masyarakat, gimana nasibnya masyarakat kampung-kampung kiwa tengah sini, kanan kiri sini kalau Mas Nawawi pindah ke Magelang. Terus hanya itu aja, sedih, nangis, tidak bisa tidur. Kemudian timbul gagasan Mbah Haji Anwar itu gitu. Karena tadi saya katakan menjadi menantunya konglomerat, kemudian timbul gagasan. Lah iya, itu rumah yang ditempati Pak Nawawi itu kan belum diwaris, rumah pusaka itu, Mbak. Coba ipar-ipar saya bujuknya agar tidak diwaris, barangkali bisa untuk gundeli Mbah Nawawi, tidak mau pindah lagi ke Magelang. Itu idenya Mbah Haji Anwar. Sebelum Mbah Haji Anwar itu sowan kepada Bapak, itu dilalah selang dari 2 minggu atau berapa itu ternyata bermasalah di Magelang itu. Ternyata tanah itu tanah sengketa antar keluarga yang tidak bisa akur ternyata. Akhirnya Bapak betul-betul sedih sekali Bapak itu. Saya waktu itu masih kelas 2 atau kelas 3 SD itu ya. Saya itu ora sida pindah nama Magelang, tanah ruwet. Bali meneh nang Kuto Arjo ya apa ya. Apa nang Sumatera yo sing Jembar. Seperti itu. Iya. Pas gelisah-gelisahnya Mbah Nawawi itu, kemudian Mbah Haji Anwar timi-timi sambil nangis sowan Bapak. Yang intinya juga keluh kesah, sedih bagaimana nasibnya masyarakat kalau panjenengan pindah ke Magelang. Mbok jangan pindah. Saya sudah rembukan dengan ipar-ipar saya bahwa rumah ini, soalnya di sini, rumah ini akan dihibahkan kepada panjenengan kalau panjenengan tidak jadi pindah ke Magelang gitu. Maka ya itulah, akhirnya Bapak ya pas gelisah-gelisahnya, pas galau-galaunya, kalau anak muda ya langsung nggih nek ngoten. Ya kalau begitu ya sudah. Ya itu. Baru punya rumah itu tahun 74. Karena ada pemancing, pemicunya Magelang. Sehingga saya memahami, menceritakan apa yang lakukan oleh Mbah Abdullah Salam, guyu ngakak dilapori diminta idonga itu, beliau itu mengguyu karena lucu nih, saking pintere Gusti Allah ngatur skenario. Etok-etok jamaah Mbah Nawawi sing Magelang kon etok tawa tanah. Ben pendamping Bapak di sini ben berpikir kan gitu. Paham saya Mbah Abdullah Salam guyu ngakak sambil berdoa sesuk ngrukem rame, sesuk ngrukem makmur ya. Saya kira itu. Karena skenario Allah skenario kembali lagi skenario Allah. Kan skenario Allah ya ada pertama santri 3 itu yang tidak mondok, tidak diantar tidak antar wali. Santri putri mondok tidak diantar wali karena aneh. Yang skenario kedua ya ini. Jadi, iya. Jadi ini yakin ini bahwa anak putri ini adalah santrinya Mbah Tegal Sari. Mbah Hasan Sari Tegal Sari. Saya meyakini itu. Biar semangat pendamping Bapak Mbah Haji Anwar itu ben. Saya kira itu. Jadi semua ada keajaiban berkat keikhlasan itu Allah, semua yang ngatur itu semua Allah. Ikhtiar kita tidak ada apa-apanya dibanding oleh skenario Allah gitu.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan nanti untuk sirah Mbah Nawawi dalam mendidik santri dan di dalam nanti semuanya nanti biar diterangkan oleh adik saya yang memang semenjak kecil diasuh langsung sampai khatam Al-Quran dan tidak pernah mondok kemana-mana kecuali di pelosok setelah khatam Al-Quran kan gitu. Saya kira ini mungkin harapan saya, apa yang saya ceritakan tentang sepak terjang perjuangan Mbah Nawawi dan di dalam menuntut ilmu Mbah Nawawi ini sangat menginspirasi, sangat menjadi toladan bagi semua santri dan masyarakat yang ingin mencari ilmu dan ingin keberkahan dan ingin hidup yang tentram, hidup yang bahagia, hidup yang senang dan dicukupi Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia akhirat, tentram dunia akhirat. Mudah-mudahan doa saya ini terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan tentu saya selaku putra nomor 2 dari Mbah Nawawi bin Abdul Aziz selaku pondok pesantren Asis pondok pesantren Anur. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Doa ma'assalamah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai atas penjelasanipun. Itulah tadi bagaimana ulasan sejarah perjalanan Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri bersama gurunya yaitu Romo Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, dan juga penjelasan bagaimana semangat para ulama-ulama kita terdahulu dalam mencari ilmu, mengenyam ilmu pendidikan tanpa alasan apapun, tanpa hambatan apapun, beliau semua tetap semangat. Semoga kita semua selalu mampu meneladani kisah-kisah perjuangan beliau. Kami beserta tim redaksi pamit undur diri, nantikan selalu pada episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.